Hai, selamat datang dan selamat bergabung di channel Keranda Malam. Channel YouTube yang menampilkan kisah-kisah horor, urban legend, dan cerita-cerita mistis yang menakutkan. Di sini kalian akan menemukan cerita-cerita yang menghibur sekaligus menegangkan. Setiap cerita yang kami sajikan dijamin akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Dari cerita-cerita hantu menyeramkan hingga urban legend yang misterius. Di kesempatan ini, saya akan bawakan sebuah cerita merupakan pengalaman pribadi seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi India. Sebuah kisah di mana seorang pemuda yang baru saja menempati ruang asrama kampusnya mengalami hal ganjil yang menyeramkan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita simak bersama. Begini ceritanya. Seorang pemuda, sebut saja dia Shivam, tengah kesusahan menyeret sebuah kotak besi yang tampaknya berisi penuh sesak. Kotak kecil itu berdecit saat bergesekan dengan lantai granit, terdengar seperti paku monster tua yang diseret di papan tulis yang sangat besar. Shivam menggumamkan permintaan maaf dengan pelan ketika Shivam merasa tatapan mengerikan koper tersebut mengarah padanya dengan terus berusaha mendorongnya. Sial, ibu benar. Aku seharusnya tidak memasukkan semua buku dan pakaianku ke dalam kotak besi tua ini, gumam Shivam. Tapi setidaknya ketidaknyamanan sementara ini lebih baik daripada membawa beban tersebut sepanjang perjalanan pulang ke rumah yang jaraknya ratusan kilometer melalui kemacetan, stasiun kereta api, dan terminal bus yang padat. Decitan yang menggema itu berakhir dengan tiba-tiba saat Shivam berhenti di luar tujuannya. Shivam meletakkan tangannya di pinggang dan menghela nafas lega saat melihat papan kayu tua di atas pintu besi yang berkarat. Lapisan debu tebal menempel di papan yang bertuliskan angka 112. Ah ya, tilak 112, ucap Shivam. Tahukah kalian bagaimana setiap perguruan tinggi memiliki urban legendnya sendiri? Kisah seram yang diturunkan dari generasi ke generasi, tumbuh dan berubah selama bertahun-tahun dan menjadi bagian dari warisan dan identitas institusi tersebut. Ya, kamar 112 di asrama Tilak adalah milik Shivam. Tilak 112 adalah sebuah tempat yang konon berhantu dan terletak di sudut gelap asrama tertua di perguruan tinggi tersebut yang namanya diambil dari salah satu revolusioner terhebat India. Reputasinya telah menjadi tenang sedemikian rupa selama bertahun-tahun sehingga tidak ada inisiasi mahasiswa baru ke dalam budaya kampus yang lengkap tanpa beberapa senior yang mabuk menghiburnya dengan kisah-kisah mengerikan sembari menenggak bir murahan. Meskipun sebagian besar cerita tentang bundir dan pembunuhan di Tilak 112 adalah fiktif belaka. Pintu reot itu terbuka dengan suara yang mengerikan, membuat Shivam tersentak dari lamunan dan berhadapan langsung dengan teman sekamar barunya. Rambut acak-acakan, mata berbinar-binar, dan senyuman ramah menari-nari di bibirnya. Ia tidak tampak terlalu menakutkan bagi penghuni ruangan terkenal itu. Hei, aku Ranja. Dia menjabat tangan Shivam, kemudian bertanya, Kamu pasti teman sekamarku yang baru, butuh bantuan dengan barang-barangmu. Ya, silakan, jawab Shivam penuh terima kasih. Mereka mengangkat kotak berat itu ke dalam ruangan sambil mendengus dan tersandung di sepanjang jalan. Namun akhirnya mereka berhasil mendorong koper tersebut ke bawah langkan di bawah jendela di seberang pintu. Shivam menjatuhkan diri di tempat tidur yang kosong, mengambil waktu sejenak untuk mengatur nafas
dan mengistirahatkan lengannya yang sakit sebelum melihat sekeliling. Senyum tersungging di wajah Sivam saat dia melihat dinding putih yang dingin dengan cat yang terkelupas dan lampu neon yang keras menyala-nyala ke arah mereka dari atas. Betapa jeleknya. Selanjutnya, Sivam memperkenalkan diri pada Ranja dan tak lama kemudian mereka mengobrol seperti teman lama. "Jadi, kamu sudah tidur di sini selama berapa hari?" tanya Sivam. "Sendirian," lanjutnya. Ranja menyeringai sambil mengangguk. Dan aku masih hidup. Sepertinya apapun yang menghantui ruangan ini telah memutuskan untuk mengampuniku. Ucap Ranja. "Untuk saat ini," tambah Sivam. "Tapi serius nih, apakah kamu memperhatikan sesuatu yang aneh tentang tempat ini? Misal suara-suara aneh, atau titik dingin, atau seseorang menggaruk jari kakimu saat kamu sedang tidur mungkin?" Sivam penasaran. Tidak. Jelas sekali, dia terkekeh sambil menggelengkan kepalanya. Kamu tidak terlalu percaya hantu kan? Ranja balik bertanya. Tidak, tentu saja tidak," jawab Sivam membela diri. Aku juga. Katanya. Mahasiswa teknik seperti kita harusnya tahu lebih baik untuk tidak mempercayai omong kosong tahayul ini, bukan? Lanjutnya. Sivam mengangguk dengan yakin. Tetapi, meskipun aku mempercayai semua itu, Lanjutnya sambil melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. ruangan ini tetap tidak akan membuatku takut. Kisahnya lebih tragis daripada menakutkan, bukan? Hal itu menarik minat Sivam. "Maksudmu anak laki-laki yang dibunuh di sini sekitar 40 tahun yang lalu?" Sivam penasaran. Benar. Ranja mengangguk. Aku berasumsi kamu sudah mengetahui ceritanya. "Ya, aku sudah mendengar berbagai versi," Sivam mengakui. Seperti permainan telepon, bukan? Semakin banyak cerita beredar, semakin berubah dan melengkung sebelum berubah menjadi sesuatu yang benar-benar berbeda dari versi aslinya. Ucap Ranja. "Versi apa yang kamu tahu?" tanya Sivam. Ya, ayahku dulu bekerja di sini, jadi itu sedekat mungkin dengan kebenaran. Jawab Ranja. "Tidak apa-apa," seru Sivam. "Mari kita dengarkan." Baiklah. Ranja tersenyum sabar sebelum melanjutkan ke kisah menakutkan. Jadi, sekitar 40 tahun yang lalu, seorang anak laki-laki berhasil lulus ujian masuk perguruan tinggi ini. Yang membuat istimewa adalah dia merupakan putra salah satu petugas kebersihan yang bekerja di sini. Ranja memulai ceritanya. "Dan ayahmu mengenalnya?" tanya Sivam sebelum merasa sedikit bersalah atas interupsinya. Iya, dan dia mengatakan kepadaku betapa bangganya petugas kebersihan tersebut terhadap putranya. Lihat, bukan hanya mereka berasal dari latar belakang miskin saja, tapi mereka juga kaum dalit atau kasta yang lebih rendah. Bagi orang seperti itu, untuk melampaui rintangan yang tidak dapat diatasi dan masuk ke institusi bergengsi ini, tentu sungguh luar biasa, bukan? Ranja menghela nafas sejenak sebelum kemudian melanjutkan ceritanya. Dengan mata berbinar, dia masuk ke kampus, sama seperti yang dia lakukan bersama ayahnya ribuan kali sebelumnya. Tapi kali ini, sebagai mahasiswa, dia tinggal di ruangan ini. Dia adalah seorang siswa teladan yang bekerja keras dan taat pada aturan. Karena tidak terlalu bersosialisasi, dia sering menghabiskan waktu luangnya di sini, membungkuk di atas meja dekat jendela, bekerja keras untuk mewujudkan impian keluarganya. Ya, orang bilang dia introvert. Dari jendela inilah dia pertama kali melihat gadis tercantik yang pernah ditemuinya. Gadis itu tinggal di rumahnya yang berada tepat di luar tembok pembatas di sana, yang dulunya hanya berupa pagar sederhana. Nah, si laki-laki ini dapat melihat kamar gadisnya tanpa halangan dari jendela kamarnya sendiri. Ini dimulai seperti di film-film Bollywood lama. Mereka saling tersenyum selama berminggu-minggu, sebelum akhirnya si laki-laki memberanikan diri untuk keluar dan berbicara dengan gadis itu. Jelas Ranja.
Tunggu, pria pemalu itu mendekatinya? Tanya si Vam terkejut. Ranja tertawa. Cinta adalah sumber kekuatan yang aneh, bukan? Keberanian sesaatnya membuahkan hasil yang besar. Dan tak lama kemudian, mereka saling jatuh cinta. Gadis itu adalah pasangan yang sempurna baginya, ekstrovert dan suka keramaian. Pasangan yang sangat cocok di surga jika memang ada. Sayangnya, hubungan mereka diketahui oleh ayah si gadis dan mendapat penolakan besar. Ayahnya? Tanya si Vam. Ya, artis Kat Putli. Jawab Ranja. Dia dalang. Si Vam semakin penasaran. Ya, salah satu yang paling terkenal di Rajasthan yang bahkan pernah diberikan penghargaan oleh presiden. Betapa marahnya dia saat tahu putrinya menjalin hubungan dengan seorang laki-laki sebelum menikah. Dan kemarahannya berubah menjadi ledakan ketika dia mengetahui kasta anak laki-laki tersebut. Waduh, si Vam mengumpat. Ranja mengangguk. Ayahnya menyelinap ke ruangan ini pada malam hari bersama beberapa preman dan memukuli bocah itu sampai mati. Sebelum memotong tubuhnya menjadi potongan-potongan kecil, kemudian memasukkannya ke dalam lemari yang disentuh kakimu saat ini. Si Vam bergidik dan segera mendekatkan kakinya ke arah Ranja. Lalu, apa yang selanjutnya terjadi dengan gadis itu? Selidik si Vam. Ayahnya menjodohkannya dengan pria yang lebih terhormat. Dia melontarkan kutipan-kutipan sinis, bahkan dia belum melupakan cinta pertamanya, dan bundir dengan menggantung dirinya di malam pernikahan mereka. Jelas Ranja. Wah, sial, dejak si Vam. Kabarnya sih, gadis itu menggunakan tali yang sama dengan yang digunakan ayahnya pada boneka-boneka Kat Putli untuk gantung diri. Meski aku tidak tahu seberapa benarnya berita itu. Lanjut Ranja. Lalu apakah ayahnya tertangkap? Tanya si Vam. Apakah dia dihukum atas perbuatannya? Ranja menggelengkan kepalanya. Polisi justru mengatakan bahwa anak laki-laki tersebut adalah seorang pecandu narkob dan pengedarnya telah menutup babnya sebab terlambat pembayaran. Kau tahu, kau bohong padaku, kata si Vam dengan nada pura-pura marah. Cerita itu cukup meresahkan dan sekarang aku lebih takut pada ruangan ini dibandingkan sebelumnya. Tukas si Vam. Haha, maaf soal itu. Ranja tersenyum. Aku melihatnya tak lebih sebagai kisah cinta yang tragis daripada sesuatu yang menakutkan. Aku tidak bisa memikirkan hantu mereka berdua yang mencoba menyakiti siapapun. Murung mungkin, tapi kasar tidak. Aku tidak tahu. Jika itu terjadi padaku, aku akan menjadi hantu yang sangat pendendam. Tegas si Vam. Ya, semoga saja. Kita tidak perlu mencari tahu. Ayolah, ini sudah larut, waktunya tidur. Besok pagi-pagi sudah ada pendaftaran. Tandas Ranja. Ternyata si Vam tidur dengan sangat mudah malam itu. Sepertinya si Vam lebih kelelahan daripada yang dia sadari. Dan bahkan, ruangan berhantu dengan kisah-kisahnya yang meresahkan itu tidak bisa melemahkan kondisi mentalnya. Namun, ada sesuatu yang menyadarkan si Vam dari tidur nyenyaknya. Samar-samar, dia mendengar suara yang menembus kabut mimpinya dan membuatnya sadar kembali. Si Vam menjulurkan kepalanya dan menajamkan telinganya untuk mendengarkan. Gemerincing, gemerincing, gemerincing. Kedengarannya seperti gelang yang saling berbenturan dengan lembut. Suara denting lembut membawa angin dingin dan merayap masuk melalui jendela yang terbuka, mengirimkan sensasi kesemutan meluncur ke punggung si Vam. Sinar terang bulan menyaring melalui tirai yang berkibar lembut mengiringi irama gelang, memungkinkan cahaya menerangi ruangan dengan cahaya putih yang redup. Si Vam berjingkat menuju jendela. Lantai yang dingin menyengat telapak kakinya. Kemudian si Vam menarik tirai ke samping dan hampir berteriak melihatnya. Di luar sana, di lapangan hoki, seorang wanita nampak tanpa alas kaki
dan mengenakan lehenga pengantin berwarna magenta. Wajahnya ditutupi oleh dupata tipis dan tembus pandang. Cahaya bulan yang lembut menyapu kulitnya yang sudah pucat, memberinya tampilan seperti berada di dunia lain. Perhiasan emas berkilauan di bawah cahaya saat udara berputar dan melengkung di sekelilingnya, nampaknya takut mengganggu pemandangan indah itu. Beberapa meter jauhnya, seekor burung merak berdiri dengan bulu-bulunya yang indah terpampang. Kecantikannya jauh melebihi wanita di depannya. Sivam merasa nafasnya tercekat di tenggorokan. Apa yang sedang terjadi? Dia bertanya-tanya. Wow! Sivam berdecak kagum, hampir tanpa sadar, seolah-olah karena sangat ingin mengakui pemandangan mempesona di hadapannya itu. Mendadak, gadis itu berbalik. Tiba-tiba, dupatanya terlepas dari kepalanya, memperlihatkan wajahnya ke mata Sivam. Yang mana hingga detik ini, Sivam sangat menyesal tidak menutup mata dengan kasar saat itu juga. Ciri-ciri gadis itu sungguh menyeramkan, terlalu tajam dan bersudut, tampak lebih kaku daripada lekuk tubuh lembut yang biasa kalian harapkan dari manusia. Dia memelototi Sivam, matanya yang tidak berkedip terbuka lebar, hampir menonjol keluar dari rongganya, membuat lutut Sivam gemetar karena estetika yang tidak wajar. Kemudian rahangnya ternganga terlalu dalam, seolah itulah satu-satunya cara dia bisa membuka mulut. Gadis itu mulai menggerakkan bibirnya sambil terus menatap Sivam. Sivam tidak tahu bagaimana caranya, tapi Sivam merasakan gadis itu berbisik tepat di telinganya. Gadis itu begitu jauh, tapi rasanya dia seperti sedang bergumam tepat di samping Sivam, menggumamkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak boleh didengar oleh manusia biasa. Semua itu tidak masuk akal bagi Sivam, tapi bel peringatan mulai berbunyi di sekujur tubuhnya. Setiap sel di tubuhnya seolah menangis, memperingatkannya akan bahaya yang mengancam nyawa Sivam dan meminta Sivam untuk melarikan diri. Namun Sivam tetap berdiri mematung di tempat itu, seolah Sivam telah terhipnotis dan kehilangan kendali atas anggota tubuhnya. Tak lama kemudian, tubuhnya bergerak dengan gerakan menyentak yang aneh. Gadis itu berjalan ke arah Sivam dengan terhuyung-huyung. Gerakannya kaku, seolah dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Ya, seperti boneka. Ya Tuhan, saat dia semakin dekat dengan Sivam, Sivam bisa melihat benang-benang itu. Tidak, benang-benang itu setajam silet dan tali yang melekat pada tubuhnya seperti kawat yang ditarik kencang saat melilit tubuhnya, memotong menjadi daging sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Gadis itu terus mendekat, lebih dekat, dan menjadi lebih dekat lagi. Sivam berusaha beranjak, tapi Sivam heran mengapa tubuhnya tidak dapat bergerak. Bahkan gadis itu kini berada tepat di sebelah jendela Sivam, dan Sivam bisa melihatnya dengan jelas. Ada luka memar yang dalam di lehernya, terlihat tepat di bawah kalung yang berat itu. Tempat talinya ditarik kencang dan mengeluarkan kehidupan dari tubuhnya. Daging di sekitar lukanya telah membusuk dan kulitnya berkerut serta berbintik-bintik. Gadis itu mengangkat tangannya yang kurus ke atas dan membungkusnya di sekitar jeruji besi jendela. Gelangnya bergemerincing keras di sepanjang jalan dan menarik dirinya ke atas sehingga wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Sivam. Nafas dingin gadis itu seakan menyengat tubuh Sivam seperti sengatan listrik yang tajam. Saat ini, tepat ketika Sivam berpikir keadaannya tidak akan menjadi lebih buruk, wajahnya berkerut, mulutnya terbuka lebar seperti sedang berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Itu adalah hal yang paling menyeramkan dan menakutkan yang pernah Sivam lihat dalam hidupnya.
Dan kemudian jeritan itu akhirnya menggelegar di dalam ruangan. Suaranya datang dengan lambat. Keanehannya menghantam jiwa Shivam. Untungnya, tak lama kemudian mantra gadis itu telah rusak dan Shivam mulai bisa berlari. Saat Shivam melompat keluar kamar dan menabrak dinding koridor luar, Shivam melihat sekilas Ranja meringkuk di sudut dan merintih ketakutan. Seharusnya Shivam berhenti untuk membantunya atau apalah, tapi Shivam tidak punya niat itu. Shivam lari keluar dari asrama dan tidak berhenti berlari sampai akhirnya mencapai gerbang depan kampus dan penjaga keamanan yang keheranan menghentikan langkahnya, kemudian memberinya segelas air. Shivam memutuskan untuk tidak kembali ke kamarnya malam itu. Dia memilih tetap berada di luar sampai fajar menyingsing dan kemudian dia segera berjalan menuju kantor administrasi setelah kantor dibuka. Orang yang bertanggung jawab di situ melongo ke arah Shivam saat mendengarkan cerita pemuda itu dengan versi yang tidak terlalu supranatural tentang kejadian yang dialaminya semalam. "Ini lelucon kan?" ejek si penanggung jawab. "Tidak tuan, ini bukan lelucon," sanggah Shivam. "Kami tidak aman di ruangan itu, mohon mengertilah." Shivam terus memohon. "Sekarang aku tahu kamu bercanda," potong orang itu. Teman sekamar, nak, Tilak 112 sama seperti kamar lain di sayap itu. Itu adalah kamar single. Bahkan tidak ada cukup ruang di sana untuk memuat tempat tidur lain. Jelas si penanggung jawab. Untuk memastikan hal itu, Shivam pun kembali ke kamarnya. Dan benar saja, seperti yang dikatakan oleh si penanggung jawab, asrama Tilak nomor 112 adalah tipe kamar single. Jadi mudah ditebak, kemungkinan Ranja adalah arwah mantan penghuni kamar tersebut yang tewas dihabisi oleh ayah kekasihnya 40 tahun silam. Sementara hantu gadis yang semalam mengganggu Shivam ialah kekasih Ranja yang memutuskan untuk bundir sebab sang ayah telah merampas cintanya. Pertanyaannya adalah, masihkah Shivam bertahan di kamar Tilak 112? Atau pernahkah kalian mengalami hal supranatural? Share pengalaman kalian di kolom komentar. Oke, sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.